PKS resmi memberikan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk maju dalam Pilpres 2024. Koalisi perubahan resmi terbentuk atas 3 partai Nasdem, PKB, PKS. Yang menarik dalam konferensi pers, Presiden PKS kemarin mengatakan bahwa keputusan mendukung ini sekaligus menjawab keraguan yang muncul. Bagaimana kans pasangan Amin setelah PKS bergabung? Kita bahas sore ini dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore. Halo Kang Ujang, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri. Ya, Halo, selamat sore. ya, Siap. terima kasih Kang Ujang atas waktu Anda. Kang Ujang sudah resmi, sudah terbentuk, tidak mengejutkan sebenarnya, tapi sekarang tantangannya disebut-sebut adalah konsolidasi parpol koalisi. Jadi menurut Anda ini bagaimana? Ada PKS, ada PKB yang selama ini kita tahu memiliki karakteristik pemilih yang masing-masing dan rigid dan jauh berbeda. Saya melihatnya saling melengkapi, Mbak Putri ya. Saling melengkapi. Pertama, ketika Nasdem sudah berkoalisi dengan PKB, itu kan partai nasionalis dengan kekuatan kelompok Islam katakanlah tradisionalis yang ada di NU, yaitu PKB. Nah, dengan masuknya PKS ini memperkuat bahwa ya kita ingat dan kita nilai juga di mata publik bahwa PKS ini kan tanda petik ya garis garis Islam kanan gitu. Dalam konteks itu sebenarnya lengkap ini ada di koalisi perubahan, yaitu kelompok nasionalisnya yang ada di Nasdem, lalu kelompok Islam kita anggap yang tradisionalnya itu ada di PKB, lalu kelompok Islam kanannya itu ada di PKS. Jadi saya melihatnya secara kekuatan politik ini memang sudah bisa diandalkan dalam konteks untuk bisa bertaruh. Makanya tadi Pak Sudirman Said mengatakan ya ketika nanti loket pendaftaran capres-cawapres dibuka, maka insya Allah pertama, karena tidak ada lagi yang ditunggu. Secara ideologis mereka mengumpulkan dua kelompok besar tadi, kelompok nasionalis dengan kelompok Islam yang tadi walaupun kelompok PKB dengan PKS itu basis masanya berbeda, tetapi saya melihatnya saling mengisi. Justru perbedaan yang ada di kelompok mereka itu menjadi kekuatan perekat ketika mereka bersatu. Justru ketika mereka itu saling berlawanan, ketika belum berkoalisi, ketika mereka maka ya ketika mereka misalkan melakukan konsolidasi seperti yang dikatakan Mbak Putri, maka ini menjadi sebuah kekuatan kalau menurut hemat saya begitu. Ya, ya. Kang Ujang, kalau misalnya melihat sekarang perpindahan atau penggabungan ini kan sepertinya smooth ya, maksudnya lancar, kemudian bisa diselesaikan secara musyawarah di tingkat elit. Apakah secara otomatis kemudian akan mudah seperti itu di tingkat pemilih di bawah, Kang Ujang? Ya, kalau PKS itu kan pemilihnya punya captive market sendiri. Dia kelompok-kelompok pengajian mingguan yang dikenal dengan liko-liko ya, sudah terkonsolidir dengan baik kalau PKS. Jadi sangat jelas grassroots-nya begitu. Jadi ketika bicara soal pemilih di bawah, ya saya melihat ya mereka punya pendukung masing-masing tuh. Nasdem punya segmen pemilih sendiri, PKB juga punya gitu ya. Begitu kita tahu bahwa dari 58 kursi di DPR hampir 45% kursinya ada suaranya dari Jawa Timur. Lalu PKS juga menang katakanlah di perkotaan-perkotaan. Jadi saya melihat kalau berbasis massa kekuatan mereka, ya tentu saya melihatnya mereka saling mengisi lah satu sama lain. Justru dengan hadirnya PKS saya melihat ya mereka melihat bahwa itu sebuah blessing in disguise. Ya, berkah mungkin bagi pasangan Anies dan Cak Imin karena tadi seperti kata Mbak Putri kemukakan menepis keraguan bahwa tadinya PKB dengan PKS tidak bertemu di masyarakat, tapi ternyata dalam konteks kepentingan Pilpres 2024 nanti justru mereka ketemu. Kan di politik itu kan antara kawan dan lawan beda-beda tipis. Iya, iya betul. Pertempuran konon akan berlangsung di Jawa Timur untuk Pilpres 2024. Bagaimana potensi pasangan Amin ini, Kang Ujang? Ya, saya melihat begini, tergantung dari pola strategi yang dibangun. Misalkan, katakanlah kalau kita anggap semua pemilih di Jawa Timur adalah mayoritas dari kalangan Nahdliyin, dari NU, maka mengambil ceruk suara PKB mungkin realistis, mungkin bagus. Cak Imin representasi dari
NU ya representasi dari PKB diandalkan untuk bisa mendulang suara atau menambah kekurangan yang dimiliki oleh Pak Anies Baswedan untuk wilayah Jawa Timur. Tetapi jangan lupa ada juga kekurangan yang dimiliki ketika misalkan PKB itu berbeda diametral 100% dengan PBNU. Artinya PBNU kan milih di tengah, tidak mendukung Cak Imin, ini juga hati-hati. Jangan-jangan nanti suaranya juga tidak ke Cak Imin atau tidak ke Anies. Yang kedua yang harus kita lihat adalah bagaimana kelompok Gus Durian juga ya, basis kelompoknya Mbak Yeni Wahid itu juga tidak mendukung Cak Imin. Artinya ya tadi kelompok PBNU yang struktural termasuk Gus Durian juga kelihatannya akan menghindar, tidak mendukung Cak Imin. Yang ketiga saya melihat ada kelompok yang di bawah Gus Yakut Menteri Agama, yaitu kelompok katakanlah struktur Departemen Agama yang struktur birokrasi, struktur jaringan depan, itu kan walaupun mereka netral, tapi dalam politik itu kan ya mereka punya keluarga. Masa punya dukungan itu juga kelihatannya tidak akan mendukung Cak Imin. Oleh karena itu saya melihat bagaimana sebenarnya tiga kelompok ini harusnya dirangkul oleh Cak Imin untuk bisa memberikan dukungan kepada pasangan Anies dan Cak Imin. Kalau itu bisa dilakukan tentu akan mendapatkan suara, tapi kalau tidak bisa tentu ini menjadi persoalan begitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat PKS kan memang dari awal punya kedekatan khusus di Jakarta dengan Anies. Jadi sebenarnya itu sudah tinggal mengolahnya sedikit ya. Jadi sekarang PR-nya adalah justru dari PKB yang bagaimana mengolah sisa-sisa suara Nahdliyin yang masih terpencar-pencar ini. Begitu Kang Ujang? Betul, satu itu poin yang saya katakan. Yang kedua, kan begini, ada sebuah analisa yang pernah saya berikan. Jika katakanlah capres yang didukung oleh cawapresnya NU ketika ingin menang gitu, maka mestinya cawapresnya itu satu dari NU, tidak cawapres lain di cawapres lain, misalkan Ganjar tidak ngambil dari NU, Prabowo tidak ngambil dari NU. Jadi kalau cawapresnya tunggal dari NU bisa kompak, bisa menghasilkan suara yang solid di NU. Tetapi kalau tokoh NU-nya banyak yang maju, cawapres dari NU itu banyak yang jadi maju di cawapres Ganjar misalkan di Prabowo, maka potensi pecah suara NU itu tinggi. Oleh karena itu ya tergantung bagaimana nanti akan di Ganjar dan siapa yang dicawapreskan di Prabowo, itu harus kita lihat dan hitung untuk melihat nanti keutuhan suara NU itu bisa utuh atau tidak. Sementara bagi pemilih Anies yang memang sebelumnya sudah loyal ke Anies ketika sebelum berpasangan dengan Cak Imin, apakah masih akan tetap Kang Ujang atau justru ada pengurangan bisa saja dari loyalis Anies ketika memilih Cak Imin? Tidak ada. Anies basisnya kuat di kelompok masuk di PKS. Kenapa PKS itu tidak bisa menghindar dari Anies? Ada dua kemungkinan. Pertama, yaitu PKS sudah lama ketika Pilkada 2017, ketika jadi gubernur, selalu membackup, selalu di depan ketika Anies diserang. Dan kedekatan ini sebenarnya yang memberikan dampak saling menguntungkan antara Anies dengan PKS. Dan kita lihat di grassroots bahwa Anies itu walaupun bukan kader PKS menjadi identik dengan PKS. Dan itu akan membawakan efek yang efek elektoral bagi PKS ketika mencapreskan Anies. Makanya tidak mencapreskan yang lain, tidak ada pilihan. Yang kedua, faktor yang kedua, saya melihat tidak mungkin mendukung Prabowo. Kenapa? Karena di sana sudah ada Partai Gelora yang menjadi pecahan atau menjadi musuh atau menjadi lawan daripada PKS. Lalu tidak mungkin juga ke Ganjar. Karena apa? Kita tahu bahwa antara PDIP dengan PKS adalah seperti minyak dalam politik. Oke. Di pilkada ketemu mereka, tapi dalam politik nasional tidak ketemu begitu. Baik. Kang Ujang, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Sekali lagi terima kasih sore ini sudah berbincang di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Kang Ujang.